Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Presbiter Jemaat Petra Bogor dengan penuh sukacita mengucapkan selamat mengikuti ibadah Minggu pertama Prapaskah, Minggu 5 April 2020 secara online. Kiranya Tuhan, Allah sumber hidup, memberkati roti makananmu dan air minummu, serta menjauhkan penyakit daripadamu. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah Minggu 5 April 2020 pukul 09.00 WIB akan disampaikan oleh Pendeta Elizabeth M. Manuhutu. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menyambut firman Allah yang dibawa masuk di tengah-tengah persekutuan kita oleh para pelayannya. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Injil Lukas pasal 6 pada ayat yang ke-37. Janganlah kamu menghakimi,
maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Dan melimpahimu juga. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu serta kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita mengaku, Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengakui segala dosa dan kejahatan yang telah dilakukan melanggar titah-titah-Mu, sehingga Engkau menjadi murka. Kami suka menghafal firman-Mu, namun malas mengamalkan. Tidak ada yang benar, tidak seorang pun di antara kami yang berbuat baik seturut kehendak-Mu. Kami telah gagal mengasihi Dikau dan sesama. Pada minggu-minggu Prapaskah ini, kami merenung semua dosa dan kesalahan yang menyebabkan Yesus menderita salib. Ya Tuhan, kami datang dengan mengakuinya. Ampunilah dosa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 dan 21. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berdasarkan firman Tuhan itu sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 22 pada ayat yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji dikan terus. Hosana Raja kami, Hosana Anak Daud, Kuduslah Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Kita akan memasuki pemberitaan Sabda Allah, namun sebelumnya diberikan kesempatan untuk Bapak Luki Tendean memuji Tuhan dengan pujiannya. Tuhan, pulihkanlah negeri kami, sembuhkanlah bangsa kami. Di kaki kami memohon, Tuhan, inilah doa kami. Mampirlah bersama kami, seru ratapan kami dengarlah. Lihatlah telanjang kering, umat rindu akan bait-Mu. Bertindalah Engkau,
Umat rindu akan baik-Mu, bertindaklah tepat, takkan kuasa-Mu, pulihkanlah kami, sembuhkanlah kami, dan Ku tahu takkan Kau tinggalkan kami, dan Ku tahu takkan Kau biarkan kami, dan Ku tahu takkan Kau kecewakan kami. Ibu Bapa dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus memasuki pembacaan dan pemberitaan Sabda Allah. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam Yesus Kristus, firman hidup kami, patutlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan bersyukur kepadamu Tuhan, karena sepanjang 1 minggu ini, penyertaan, perlindungan, penjagaan, dan berkat Tuhan menyertai kami. Di hari Tuhan yang kudus ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk memampukan kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus juga yang akan memimpin hamba untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar menurut kehendak Tuhan dan mendatangkan berkat bagi umat-Mu. Bersabdalah Bapa, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Lukas pasal 6 ayat 37 sampai dengan 38. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Ibu Bapa dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu pertama Prapaskah ini, tema khotbah kita adalah Anak Tuhan mengasihi sesama.
berdasarkan Injil Lukas pasal 6 ayat 37 dan 38. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, praktek kasih yang berlaku umum dalam kehidupan kita manusia adalah kasih yang menuntut balasan. Aku mengasihi engkau supaya engkau kembali mengasihi aku. Ada juga praktek kasih yang saling menunggu. Tunjukkanlah dulu kasihmu padaku, maka aku akan menunjukkan kasihku padamu. Praktek kasih dalam dua contoh ini jelas akan sangat membatasi kuasa kasih. Artinya, hanya orang-orang yang mengasihi yang dikasihi. Selanjutnya, dalam dunia ini kita tahu ada banyak tokoh-tokoh etika yang kenamaan. Akan tetapi Tuhan kita Yesus Kristus melampaui mereka semua. Konfusius pernah mengajarkan prinsip etika. Apa yang aku tidak ingin orang lain berbuat bagiku, demikian juga aku tidak mau melakukannya bagi orang lain. Hillel, seorang rabi besar Yahudi, pernah mengajarkan prinsip etikanya. Apa yang kamu benci, janganlah kamu lakukan bagi orang lain. Hilo, seorang tokoh Yahudi dari Alexandria, mengajarkan, apa yang kamu benci untuk menderitanya, jangan kamu lakukan itu pada orang lain. Sokrates, seorang orator Yunani, mengajarkan, perkara-perkara yang membuat engkau marah, bila menanggungnya dari tangan orang lain, jangan lakukan itu bagi orang lain. Pengikut filsafat Stoa menganut prinsip dasar, apa yang kamu tidak ingin dilakukan bagimu, jangan lakukan hal itu pada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, perkataan tokoh-tokoh etika ini sebenarnya mengandung kesamaan nada bicaranya, yaitu berbentuk kalimat negatif yang diperjelas dengan istilah tidak boleh atau jangan lakukan. Tekanannya adalah pada kepasifan, kata pasif. Asal tidak berbuat apa-apa yang jahat pada orang lain, diam-diam saja, itu berarti cukup baik. Sedangkan ajaran Yesus menekankan kata aktif, berbuat dan berbuat terus yang baik. Kalau kita ingin dikasihi, kita harus aktif mengasihi orang lain. Ibu, bapak, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, tema firman Tuhan hari ini, anak Tuhan mengasihi sesama. Perkara yang senantiasa atau selalu sulit bagi kita. Tapi kalau kita perhatikan perikop sebelumnya, Yesus menjelaskan tentang praktek kasih yang benar. Dalam hal ini Yesus mengajarkan prinsip dan praktek kasih yang sangat luas, yang universal, yaitu kasih Allah bagi dunia dan semua manusia, termasuk orang-orang yang sangat membenci Dia.
Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu, termasuk murid-muridnya, untuk mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk, serta berdoa bagi orang yang mencaci. Mengapa begitu? Karena orang yang menganggap kita musuh adalah juga sesama manusia ciptaan Allah, yang untuk mereka juga Yesus telah mati dan bangkit. Karena Tuhan Yesus menghendaki agar para pengikutnya melakukan praktek kasih yang sama sekali lain dari yang berlaku umum. Itulah identitas dan perilaku hidup Kristiani yang mau berbuat kasih kepada siapa saja dan dalam keadaan apa saja. Karena anak Tuhan harus mengasihi sesama. Hal ini jelas dalam argumentasi yang Tuhan Yesus kemukakan untuk menguatkan ajarannya. Kalau kita baca ayat 31 sampai 34 sebelumnya, Yesus katakan dengan mengasihi musuh, para pengikut Yesus akan tampil beda. Kalau kita mempraktekkan kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ini, maka kita disebut anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Nah, sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus murah hati. Karena Allah Bapa kita adalah murah hati. Kasih bukan hanya untuk diterima, melainkan lebih untuk diberikan dan dibagi. Artinya, dalam segala hal kita harus mengasihi, sekalipun kita harus berkorban. Kita mengasihi bukan karena kita mampu dan berkelebihan, sebab dalam kelemahan dan kekurangan pun kita harus bisa mengasihi, karena Allah di dalam Kristus menghendaki hal itu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan kasihnya itu bukan kasih yang menunggu atau mau menuntut balasan. Kita harus mengasihi baik dengan perkataan, tetapi terlebih dalam perbuatan. Kalau kita mengasihi sesama termasuk musuh kita sekalipun, maka kasih Allah akan melimpahi hidup kita, sehingga kita akan hidup dalam berkelimpahan kasih dan berkat-Nya. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini atau sekarang ini bukan rahasia lagi dalam menghadapi pergumulan dan persoalan virus corona. Seperti firman Tuhan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan selanjutnya. Tapi sekarang ini banyak orang justru saling menghakimi. Ada yang sampai-sampai menghakimi dan menyalahkan pemerintah, dalam hal ini presiden. Bahkan jangan salah, GPIB pun dihakimi dengan mengatakan PST adalah sumber dari virus corona. Bahkan sampai para pelayan di berbagai daerah dikucilkan dan dijauhi. Padahal persoalan ini bukan hanya persoalan bangsa, tetapi persoalan dunia. Bahkan virus corona pertama-tama melanda negara di luar Indonesia. Salah siapa? Apakah sudah ada yang tahu bahwa persoalan ini akan dihadapi oleh kita semua, oleh gereja, oleh bangsa? Tentu tidak seorang manusia pun yang tahu sebelumnya siapapun dia.
termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua bukanlah orang yang benar dan saleh, tapi kita adalah orang-orang yang dibenarkan dan disucikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kesadaran inilah yang seharusnya membentuk sikap dasar kekristenan kita yang siap mengampuni orang lain dan bukan menghakimi orang lain atau siapapun. Karena Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, kita semua harus ingat, sebesar-besarnya kesalahan orang lain terhadap kita, jauh lebih besar dosa kita kepada Tuhan. Sikap menghakimi biasanya menempatkan diri kita pada pihak yang benar dan orang lain pada sikap atau pihak yang salah. Sikap seperti ini menciptakan jarak dan jurang. Sebaliknya, mengampuni akan menciptakan jembatan dan pemulihan persekutuan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa iman Kristen bukan hanya menjanjikan pengampunan dosa dan sorga, tetapi juga menuntut proses belajar seumur hidup kita pada Tuhan Yesus. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku, di hari Minggu pertama Prapaskah ini kita diingatkan bahwa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib di Golgota adalah wujud kasih Allah yang mau mengampuni dan menghapus semua kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan dalam kata-kata, dalam sikap, bahkan perbuatan kita. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib juga adalah wujud kasih Allah yang mau menerima kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Allah sudah mengampuni dan menghapus semua dosa dan kesalahan yang pernah kita buat, mengapa sampai hari ini kita masih membenci, kita masih memusuhi mereka yang membuat hidup kita sangat menderita? Mengapa kita tidak mau mengampuni orang yang membuat kita susah? Bahkan ada orang yang mengatakan, sampai mati saya tidak akan mengampuni orang tersebut. Hari Jumat nanti kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus kurang lebih 2000 tahun yang lalu demi keselamatan kita. Walaupun dalam persoalan bangsa kita dengan virus corona, kita tidak dapat melakukan seperti biasanya. Karena itu, kiranya hari ini ada pembaharuan hati, ada pembaharuan pikiran kita untuk mau melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita tunjukkan kasih kita, bukan hanya kepada orang-orang yang baik dan mengasihi kita, tetapi juga kepada orang-orang yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita, kepada orang-orang yang memusuhi kita. Karena Tuhan Yesus melakukan karya penyelamatan kepada semua orang, termasuk orang-orang yang mencacinya, termasuk orang-orang yang meludahinya, termasuk orang-orang yang menikam dan menggantungkannya di kayu salib. Itulah penderitaan yang direspons Yesus dengan kasih yang tidak dapat diukur oleh dunia ini. Dalam menyambut Jumat Agung dan Paskah yang kita lakukan sekali lagi walaupun tidak seperti biasanya, tapi dalam persekutuan keluarga kita masing-masing, mari kita menyambut dan melakukan firman Tuhan hari ini berdasarkan Lukas 6 ayat 37 dan 38 dengan tema Anak Tuhan mengasihi
sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 381. Bapak Ibu Saudara Jemaat, mari berdiri untuk bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan melalui doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia, patutlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Patutlah kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Bapa, karena kami sungguh-sungguh merasakan perlindungan, penyertaan, tuntunan, dan berkat-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami, menjalani berbagai tantangan yang kami hadapi di dunia ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena pada hari Tuhan yang kudus ini, kami boleh bersama-sama beribadah di tengah-tengah keluarga-keluarga kami. Dan karena itu kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama. Mampukan kami Bapa untuk tidak sekedar mendengarnya, tapi melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Sebagai anak Tuhan yang mengasihi sesama, kami mau berdoa untuk dunia ini dengan pergumulan dan tantangan yang ada. Secara khusus pemerintah, negara dan bangsa kami Indonesia, pimpinan negara dari pusat sampai di pelosok daerah, termasuk Pemda Kota dan Kabupaten Bogor. Kami percaya Tuhan punya kuasa untuk turun tangan menyatakan kasih-Mu bagi dunia ini. Dunia yang sedang dipenuhi dengan penderitaan dan ketakutan akibat wabah virus corona. Tapi kami percaya ketika kami menyerahkan seutuhnya dalam kuasa Tuhan, Engkau akan berperkara di dalamnya. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu.
Engkau akan menaklukkan segala sesuatu di bawah kakimu, seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara yang ada di negara kami, yang dilanda berbagai bencana alam, terutama yang sedang menderita dan terjangkit virus corona. Baik para pelayan, baik seluruh masyarakat, pelayan-pelayan dan warga jemaat, kami mohon Tuhan turun tangan. Berbagai alat medis yang dipakai oleh para medis, Tuhan campur tangan. Tuhan juga pakai tangan-tangan para medis untuk menjadi berkat-Mu, saluran berkat-Mu, untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi semua umat, semua masyarakat, para hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan pertolongan dan pemulihan dari sakit. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, termasuk GPIB secara umum, baik pimpinan majelis sinode, mupel-mupel, regio, jemaat-jemaat, bahkan jemaat-jemaat di Pelkes. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Jaga, lindungi, dan berkati mereka dalam berbagai tugas pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Khususnya GPIB Petra Bogor dalam tugas pelayanan serta program kerja yang sedang berjalan. Kami berdoa untuk persembahan umat, untuk menopang aset gereja dan para tukang. Tuhan saja yang akan memberkati mereka semua. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, baik di rumah sakit maupun jemaat-jemaat yang sakit di rumah dan sedang dalam proses pemulihan. Kami percaya Tuhan Yesus adalah dokter sejati yang akan menyatakan kuasa-Mu untuk turun tangan menjamah setiap makanan, minuman, obat-obatan. Berikan kekuatan iman untuk mereka tetap berharap pada Yesus yang adalah dokter sejati, sehingga mereka pun boleh memperoleh pemulihan dan kesembuhan. Kami juga khusus berdoa untuk Diaken Nyonya Siska yang menjalani operasi sesar. Kiranya Tuhan, kami percaya Tuhan sudah turun tangan untuk melakukan kasih dan kuasa-Mu, sehingga kiranya Ibu Siska bersama dengan bayinya dalam keadaan sehat dan selamat. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa untuk pendidikan anak-anak kami dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi yang sedang diberikan kesempatan belajar di rumah, para pemuda-pemudi dalam mencari pekerjaan, mencari pendamping hidup, dan mempersiapkan perkawinan. Tuhan atur semuanya sesuai dengan waktu Tuhan dan dalam keadaan dunia ini. Kami berdoa untuk profesi dan pekerjaan warga jemaat, baik swasta, sipil, TNI, dan Polri. Tuhan memberkati mereka, pakai mereka sebagai anak-anak Allah yang dapat menjadi saluran berkat bagi negara dan bangsa kami, masyarakat, dan dunia ini. Kami berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, para janda, duda, anak yatim piatu dan yatim piatu. Tuhan Yesus menjadi pendamping hidup sejati bagi mereka semua. Kami juga berdoa dan bersyukur bersama dengan mereka yang berulang tahun di pekan ini, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Kami percaya Tuhanlah sumber hidup kami yang akan menyatakan sukacita bagi mereka yang bertambah 1 tahun usia dan akan melanjutkan usia selanjutnya dalam anugerah dan berkat Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan keluarga yang berulang tahun. Semua kami dalam persekutuan keluarga kami masing-masing ada hal-hal yang Tuhan sendiri tahu. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepadanya dengan firman-Nya yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bila ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Murah, hidup adalah pemberian yang kami terima daripada-Mu, ya Allah.
segala yang Kau kurniakan itu baik adanya. Sebab itu, kami mempersembahkan apa yang telah kami terima daripada-Mu untuk mendukung karya-Mu yang dikerjakan oleh gereja. Biarlah Engkau berkenan memberkatinya, supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih kepada semua orang yang membutuhkan. Amin. Jemaat silakan duduk. Rangkuman Warta Jemaat Minggu tanggal 5 April 2020. Ibadah keluarga dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 April di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang mempunyai talenta dan berminat untuk melayani dalam bidang multimedia, dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi koordinator tim pelaksana multimedia, yaitu Bapak Yonatan Mailoa. Bagi jemaat yang akan berpartisipasi untuk pengadaan aset gereja dan sarana pendukung ibadah, dapat menghubungi koordinator tim pengadaan aset gereja, yaitu Bapak Tommy. Nomor rekening untuk mendukung pengadaan aset dapat ditujukan kepada Bank BNI dengan nomor rekening 121893462 atas nama Panitia Pembangunan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kantor Sekretariat Gereja dibuka setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sungguh sebuah kehormatan dan sukacita bagi kami bila saudara-saudari mengikuti ibadah Minggu tanggal 12 April 2020. Kami berdoa kepada Allah agar Dia memberkati penyembahan saudara hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara Jemaat, mari berdiri. Kita akan kembali memasuki dan menjalani kehidupan kita ke depan dengan sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan-Mu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kami Majelis Jemaat yang bertugas pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat GPIB Petra Bogor. Tuhan memberkati.